revenge lagi. Dari siapa? Balmon. Balmon ya. Saran dari gue satu sih Pak Pulung. Apa itu? Athena dulu. Athena. At least setidaknya nggak di combo aja. Yep. Maksudnya oke, dia nggak bertahan kuat untuk fisikal mungkin kalau dibanding dia bikin anti kuirasi ya. Cuma at least kalau ada di rumput ya kan. Kalau Vale-nya ada di rumput, tiba-tiba cinta datang kepadaku, dia nggak mati langsung. Malah Vigor loh yang diambil. Sama siapa? Balmon. Wah, dia ternyata Weh. laki tapi ternyata lihat dipaksa begitu saja hilang Popol Kupa. Langsung ada seorang Hanabi tapi lihat DJ Khalid on the floor. Red sudah bersama mendapatkan siapapun dan ternyata hilang letak counternya. Satu ditukar dua. Bukan menjadi hal yang adil tapi lihat langsung bubar jalan. Saat Paul Pepe is coming. Dan para pemain dari tim Wipe Esports kali masih bisa bertahan dan menghilangkan seorang DJ Khalid on the floor. Seorang Balmon pun tidak bisa bertahan tapi lihat Gatot kaca, otot kawat tulang besi terbakar dan bahkan seorang cangenya membalikan keadaan ter-outplay. Itu dia satu meteor shower yang sangat mengganggu dan pastinya kalau memang aimnya bagus itu sekalinya tepat Pak. Aduh sakit banget apalagi untuk sekelas dari Marksman ya. Ya meteor shower itu adalah hal yang sangat buruk lah impactnya. Memang nih meteor shower pantas saja dulu banyak disukai oleh para anak-anak muda di tahun 2000. Mandinya meteor Pak. Hah? Meteor Garden Pak. Oh meteor Garden. Epsa itu Pak. Dulu suka main mana? Fixu siapa sih namanya? Lupa namanya Pak. Siapa? Tomingse. Tomingse ya. Ingat satu tuh. Tomingse doang gue suka. Siapa lagi tuh teman-teman ya? Kasih tahu dulu tuh kita tuh. Karena kan kebetulan ini yang bermain kan udah kerja. Udah pada ini tuh generasi lama juga. Generasi FC Tomingse harusnya pada tahu. Ini generasi mereka masih nonton dunia lain nih Pak. Atau Mister Tukul jalan-jalan. Oke, ini Exen mau pergi ke arah mana dan again berhasil ditangkap untuk Popol and Kupanya. 042 itulah KDA yang dia milikin sejauh ini dari Popol and Kupa. Gila, Wipeout Esports ini mengerikan banget ya. Walaupun bisa gue bilang komposisi draft pick-nya ini tidak terlalu sekuat dari Azure ya. Kalau bisa ngomongin draft pick, Azure masih lebih kuat. Tapi lihat di sisi belakang mencoba menunjukkan Hanabi seperti yang udah gue bilang. Pak Pulung beda dengan fighter yang lain. Balmon gak bisa mengejar ke arah belakang. Tidak ada retribution, tidak ada lethal counter. Dan lob diamankan oleh seorang Vale. Retrinya in the merit. Fail yang dapat loh. Itu kalau dapat tim lawan buset gedeknya sampai kemarin ubun-ubun itu Pak. Rahmat tertarik kembali. Damage-nya terlalu banyak, terlalu sakit dengan lihat Sonata. Dan bahkan lihat Popol and Kupa. DJ Khalid memotong pergerakan dari seorang Gatot kaca. Otot kau tulang besi malah dia harus hilang. 3 player di saat Bapak Lord yang terhormat muncul. Bukan hal yang baik. Yap, tapi VK itu juga hanya sekitar 1 detik lagi dan dia pun kembali untuk respawn dan juga ada Lord yang siap untuk langsung ditabrak. Namun ada 5 player dari Wipeout Esports yang siap menghancurkan juga. Barusan Iron-nya kena lagi karena Balmon dan juga pelodihannya langsung aja menghilangkan satu pergerakan dari jungler utama milik Azure. Oh my god, ini bencana. Fokus Karabin. Tabrak, namun ada 5 player dari Wipeout Esports yang siap menghancurkan juga. Barusan Iron-nya kena lagi karena Balmon dan juga pelodihannya langsung aja menghilangkan satu pergerakan dari jungler utama milik Azure. Oh my god, ini bencana. Fokus ke arah base-nya. Lordnya sudah berhasil ditumbangin, tapi lihat dengan wave minion yang sedang bergerak menuju ke arah base. Mereka masih mau lebih. Ada Chang di depan sana. Tyrants Ravens kali ini bakal coba di KK, tapi nampaknya mereka fokus ke arah batunya. Menggigit seorang Franco. Hooknya berhasil. Lewat ketek sedikit saja Pak Pulung. Wih, itu Regi Centrumnya kena langsung dong. Boleh ini tadi sebelumnya untuk kali ini. Dari pergerakan kali ini agak mundur sedikit ke bagian belakang, hanya saja Franco-nya berhasil langsung ditangkap. Ada satu pesta lagi hancur tapi triple kill. Looking for Maniac nggak sempat dan hilang sudah untuk Azure kesempatannya melaju ke babak selanjutnya karena Wipeout Esports berhasil memenangkan pertarungan. Wipeout Esports hampir saja melakukan wipeout terhadap tim musuhnya dan berhasil mendapatkan kemenangan. Ini dia Wipeout Esports dengan adanya draft yang cukup unik, draft yang cukup jarang. Mereka mampu membuktikan kalau draft mereka bukan kaleng sarden. 053 dari Popol and Kupa. Sebenarnya itu kalau kita lihat dari tim yang memenangkan ya, Irfan Iscul 0518 Franco-nya boleh karena MVP-nya Franco sih. Dia tadi Iron Hook-nya sama Bloodihan-nya boleh Pak. Kalau gue tetap MVP-nya Franco, walaupun Vale-nya memang
peran penting dengan damage yang dimilikinya, tapi tetap gua di tangan Irpanjul. Karena dari tadi kan dia yang ngebandain kan. Dia yang Untuk karena ngebadanin. Valley-nya selalu berhasil juga itu di saat ada bloody hand yang dilakukan oleh Franco itu memberikan dia waktu, jadi mau pergi ke arah mana lagi Pak? Dan bahkan bisa gue bilang dari tim seberang ini yang setelah dia ngepick Balmond itu gue agak sedikit worry. Itu dia Pak. Agak worry banget gue di situ karena gue mikir gimana caranya dia mengejar beberapa orang yang sulit dikejar. Ini ada seorang Granger, Hanabi, mereka juga punya Khalid. Yep. Dan kalau misalnya mereka pakai Paku itu ya, setidaknya at least itu bisa ngelawan siapapun. Pertama, dia bisa untuk ngasih crowd control terhadap DJ Khalid. Oke. Dan of course, dia ngeflank ke arah belakang sekalipun, dia masih bisa kabur dengan dash-nya. Berkali-kali, tergantung kemampuan dari dash yang dia miliki. Tapi kalau misalnya Balmond lihat dia sekali masuk, coba Sekali Karanabi yang di Lord, dia memaksa Karanabi ke belakang, Ke belakang. ngedes sekali. Pilihannya menang atau pulang, ya sudah, ternyata pilihannya pulang. Dash-nya cuma sekali, ini mau dipakai ke arah mana gitu, emang dilema sekali. Coba kita lihat lagi damage ke turret. Popolen Kupa biasanya menjadi salah satu aktor yang sangat-sangat penting untuk bisa mendapatkan damage turret loh Pak. Tapi ternyata sekarang, Memang untuk di dalam timnya ada yang paling tinggi gitu loh, 4.278. tapi cuma 4.200. Ya, Berarti nampak ya. biasanya jauh lebih dari ini kalau Popolen Kupa mah. Dan bahkan hampir bisa kita bilang berarti satu turret. Oh, yang dapetin nama dia Yap. kayaknya. Satu turret aja nih yang berhasil ditumbangkan nih. Satu turret. Widih. Ini dia dari MVP Dika dengan Valley 7013. 7013 boleh. 7013. Beda Pak. Tuh kayak mau pesan makan. Ah, iya. 70. Aduh jangan disebutin semua dong. 14.045. Jadi ini dulu sponsor dulu gue sebutin bisa-bisan dah. Iya. Sepanjang jalan dah. Sepanjang jalan kenangan kita. Kenangan lu kenapa ya game kedua belum ini. Belum cabut dari Otak. Makanya mau lihat highlightnya boleh kan? Ini highlight aja gua kasih nih dia highlight Baik nih Pulung ya hari ini tumben. Gimana lo highlightnya lo? Nah ini dia nih highlight yang dikasih sama Pulung nih. DJ Khalid memang di awal ditumbangin. Yap. 4 poin kill di awal dari seorang Balmond. Cuma ternyata dengan adanya improvisasi gameplay dari Mancing Mania mantap, berhasil membalikan keadaan Bapak. Dia satu momennya di mana tadi yang mereka ngedapetin Yang mereka kalah di Turtle di Azure-nya. Iya, Hingga emang bener-bener udah balikin aja gitu. di Pura-Pura Naga. Pura-pura naga tuh. Buset. Siapapun yang kena beladihan tuh emang bener-bener capek Pak ya. Masalahnya beladihan memakan waktu itu nggak sedetik loh. Iya. Capek nunggunya Pak. Emang nunggu capek Pak. Nunggu mah capek Pak. Ya mau Ya. gimana, namanya juga orang berjuang, hari ini saling mendoakan, besok saling melupakan juga banyak Pak di luar sana Pak. Terkadang menunggu itu sakit Pak. Oke. Karena kita masih belum tahu hasilnya. Terkadang ada baiknya melepaskan ketimbang terlalu menahan erat-erat. Waduh, di saat lo menunggu ya jawabannya cuma waktu Pak. Iya. Iya kan? Waktu akan memberitahu semua yang Benar. sebenarnya Ini terjadi. kita lihat. Apakah dia pantas atau tidak? Aduh. Ya, tuh bloodihan lagi. Emang terus-terusan bloodihan failnya dengan wine blow-nya udah kayak gitu aja kombonya. Emang jalan banget. Wow, ngeri banget ya. Lihat. Wah, dan ini bahkan kita bisa bilang dari sisi Wipeout Esports tuh, dia benar-benar memaksa ke arah depan. Dan di sisi lain, Yap. tuh, nih, tar 2 hilang. Kufra hilang nih Pak ya, mohon maaf nih. Apa itu? Kufra build-nya tank, Oke. defense, Oke. meledak, Meledak, hilang. hilang. Tangannya gimana tuh yang build damage? Nah, Build defense, tank, hilang. gue tuh kalau canggah ya yang gue pakein itu Genius One, Enchant Talisman. Enchant Talisman dulu baru sepatu cooldown lagi. Terus Genius One, oleh kristal, Divine Glaive sama Ice Queen. Udah. Gue mau pakai item jahat aja udah glowing malah gue tinggalin. Gua ini tergantung gua tuh. Biasanya Emang gua kalau- nabrak radian aja yang gue pakai udah mah. Gua itu sepatu cooldown, Yap. terus yang kayak pedang kecil, attack speed, tau lo. Oh iya. Nah, itu satu.
Abis itu gua bikin Genius. Abis itu gua bikin Ice Queen One, Asquin, Defend Glaive. Divan, Abis itu Holy pakai. Holy. Heeh. Terakhir jual tuh yang kecilnya, Mm-mm. yang tadi buat attack speed. Mm-mm. Jual itu gua pakai, aduh, gua apa Apa, sih Pak? namanya? Kalau gua kan enchanted nih untuk di awal-awal cooldownnya Gua nggak- sama mananya tuh. Jarang gua pakai enchant. Gue butuh itu tuh. Vale pasti di band kayaknya nih, ngeri banget. Pasti karena kan Mabar dulu kalau Kita mulai 4 tahun yang lalu, sewaktu industri 4.0 digaungkan, sehingga banyak bermunculan startup, baik itu e-commerce, market